Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan tunjukkan kekurangan menanam selada caipira ya. Ini yang saya alami selama pertama kali menanam selada caipira, dan saya rasa ada kekurangan dan ada kelebihannya. Nah, untuk kekurangannya itu adalah ini sesuai dengan pengalaman di kebun saya ya. Nggak tahu kalau di tempat lain, itu kita kurang tahu. Nggak tahu kalau di tempat lain kayak gimana. Iya, ini sesuai di kebun saya lah intinya. Dan kekurangan yang pertama yaitu dia banyak sekali yang ujungnya itu enggak ada, atau seperti ini, kayak ada contoh. Nah, dia juga seperti ini juga, kayak nggak tahu kenapa ini ada kayak entah ini faktor alam atau gimana, saya juga kurang tahu karena saya ini kan tidak memakai atap. Jadi kemungkinan itu yang pertama dia kena hujan ya, yang pertama kena hujan. Yang kedua itu mungkin ya dari benihnya itu sendiri kurang bagus. Ini kemarin ada banyak ya yang saya buangi ya, kurang lebih satu keranjang itulah ya. Nah kemarin tuh yang seperti ini ada satu keranjang ini ya, cukup banyak juga. Ini juga kebuang, ini nggak bisa dijual ya, atau kita bisa konsumsi sendiri lah. Ini nggak ada pucuknya, ini juga nggak ada pucuknya, tapi dia itu masih hidup sampai segini. Dan itu kekurangan yang pertama ya, dia banyak sekali yang gagal produk. Nah seperti ini juga, kayak nggak tahu kenapa ya kok gini ya seladanya. Soalnya saya baru pertama kali ini, nggak tahu kalau ini memang apa itu faktor alam ya, saya juga belum tahu. Makanya dari itu saya juga lagi mengamati. Ini saya di sana juga saya tanami caipira juga. Nanti kemungkinan ini juga saya tanami lagi caipira supaya saya bisa tahu kekurangan dan kelebihan si caipira ini. Oke, kekurangan yang kedua yaitu dia mudah sekali terserang hama. Entah kenapa hamanya itu lumayan ya, hamanya itu kayak bukan ulat ya ini hamanya, ya ulat sih, tapi ulatnya bukan ulat hijau, tapi dia itu ulatnya kecil-kecil, warnanya putih biasanya. Nah maka nanti daunnya akan seperti ini, kan kering-kering seperti ini. Ini juga nggak bisa dijual. Nah ini juga, nah ini juga kebuang ini pasti. Nah banyak juga yang seperti ini, lihat dia kayak di apa tuh, terserang ulat gitulah, pokoknya ulat putih gitu. Pokoknya ini nggak bisa tahan hama lah intinya. Nah seperti itu dia, ini kebuang, ini nggak bisa dijual. Itu kekurangan yang kedua. Kemarin juga banyak sih yang terkena seperti itu ya, juga saya buangi semuanya. Banyak sebenarnya, cuman kita nggak tahu karena di bawah. Nah ini sebenarnya jaraknya itu saya buat 30 cm ya kemarin, 30 cm. Nah seperti ini dulu, kemarin itu seperti ini ya jaraknya, karena ini bekas tanaman kali. Tanaman kali ini sudah saya pindahkan ke media polybag, jadi ini masih tersisa sedikit.
kalenya ya, untuk konsumsi sendiri lah. Nah ini juga kebuangan. Ini pucuknya itu loh kok bisa hilang, saya juga nggak tahu ya, pucuknya hilang. Dan akarnya lihat super banyak. Kekurangan yang kedua itu dia seperti itu. Dan yang selanjutnya itu mungkin daunnya itu ini ya, kayak semacam mata kodok seperti itu. Itu saja sih kekurangan yang saya rasakan. Oh iya, ada lagi yaitu dia kalau ditanam di pipanya, apalagi pipanya itu ukuran yang besar, itu dia akan kecepit ya untuk si batangnya ini, karena dia kan pertumbuhannya melebar, bukan ke atas gitu, dia melebar, tidak ada batangnya sama sekali. Ini lihat, dia langsung dari bawah semuanya. Jadi kalau dia melebar maka daunnya ini kecepit ke pipanya ini. Ini saya pakai 2,5 dim ya, dia masih kecepit. Tapi mungkin kalau kita pakai pipa 2 dim itu bakal tidak akan kecepit. Ini 2 dim. Ini untuk peremajaan. Ini yang Saibira, ini yang tabung. Nah ini nanti masuk ke sini kalau ini sudah habis. Ini belum habis karena masih, sekarang kan bulan Juli itu ada pembatasan sosial, jadi toko-toko pada tutup, jadi memang agak telat untuk panen. Ini usianya itu sekitar ya 60-an HSS lah. Nah jadi kekurangannya itu ya dia. Nah kenapa kok bisa saya bilang kekurangan, karena dulu saya kan tidak pernah ini ya, tidak pernah menanam Saibira ini. Saya kan menanam selada tafung, ini dengan lepit tafung. Nah kalau kita lihat di sini itu dia sama sekali tidak ada yang pucuknya itu kepotong atau hilang, itu tidak ada ya. Nah lihat, sangat bagus sekali, dia sangat keriting. Dan kalau selada Saibira ini dia tidak terlalu keriting. Itu juga menjadi kelemahannya, tidak terlalu keriting. Nah kalau selada Grand Lepit Tafung ini dia itu keriting dan dia nggak ada hamanya sama sekali ya. Menurut saya tidak ada hamanya sama sekali, karena saya sudah dari dulu lah pakai Grand Lepit Tafung ini. Memang tidak ada yang namanya ulat, itu nggak ada. Kemudian kalau untuk daun kena mata kodok itu saya hampir tidak pernah ya, nggak pernah ya, mungkin ada sedikit lah, tapi yang parah itu saya nggak pernah. Karena apa? Karena sirkulasi udara di instalasi saya ini sangat luas. Nah ini kan lihat, kalau kita lihat tingginya aja ini sangat longgar sekali. Ini tingginya sekitar ya 1,5 meter kayaknya segitu. Saya juga kurang paham. Nah jadi untuk teman-teman yang mau membuat instalasi itu ya lebih bagus, lebih agak tinggi ya, karena dia supaya tidak terlalu lembab. Karena tempat yang lembab itu tempat berkembang biaknya virus dan bakteri yang menyebabkan daun dari selada kita itu terkena mata kodok. Itu juga. Nah ini saya tidak ada pakai atap ya, dan saya tidak pernah terserang mata kodok yang begitu banyak. Ini selada Grand Lepit Tafung. Nah kemudian untuk kekurangan yang lainnya itu kan dia kayak pertumbuhannya kan ke samping gitu ya. Nah itu menjadi kelebihan dan menjadi kekurangan sebenarnya. Untuk kekurangannya dia itu kejepit, jadi
banyak yang busuk di bagian samping-samping batang yang samping. Tapi kalau granit petafung itu dia kalau misalkan apa itu tempat yang bawah nggak muat itu dia akan naik ke atas. Tapi untuk kekurangannya itu granit petafung ini kalau kita biarkan lama kelamaan maka dia akan tidak laku dijual ya, karena dia ada batangnya yang panjang, kemudian bentuknya sudah tidak menarik lagi, sudah jelek lah ya. Tapi kalau Caipira ini walaupun usianya sudah tua itu dia tidak berbentuk memanjang, tetap seperti ini bentuknya. Dia tetap seperti ini bentuknya walaupun sudah tua ini. Lihat, dia nggak akan punya batang ini. Itu dia kelebihannya. Jadi walaupun kita telat panen seperti sekarang ini, dia masih aman ya. Bentuknya masih bagus. Tapi kalau dari segi rasa saya juga kurang tahu, karena saya tidak pernah makan selada ini, tidak suka ya, tidak suka makan selada. Tapi kalau kale itu saya jus ya sini. Ini saya nggak pernah. Nah ini juga lihat, ini pucuknya hilang nih. Itu sih yang menjadi kurangan. Kemudian yang kalau kelebihannya yaitu dia awetnya itu dia tidak bisa berbatang ya. Bentuknya akan selalu seperti ini, bagus, awet. Kemudian kelebihannya kedua mungkin di bobot ya. Bobotnya kalau ini ya 100 gram ke atas lah bobotnya, seperti itu. Kemudian kelebihan yang selanjutnya yaitu benihnya itu sprout semua, jadi tidak ada yang gagal. Benar-benar bagus ini kualitasnya Caipira ini. Kita lihat di sistem persemaian kita itu, saya juga lagi persemaian Caipira semuanya. Lihat, dia tidak ada yang gagal. Semuanya tumbuh dengan bagus dan sangat perfect. Ini juga Caipira semuanya.